Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Alvina, NIM 65 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Nah, sebelum kita ke materi, untuk yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kita akan memahami topologi jaringan, kemudian memahami jenis topologi jaringan. Kemudian yang kedua, menyajikan jaringan sederhana menggunakan topologi tertentu, kemudian menjelaskan karakteristik serta keuntungan dan kerugian dari jenis topologi jaringan. Nah, untuk selanjutnya, mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu memahami pengertian dari topologi jaringan. Yang kedua, memahami jenis-jenis topologi jaringan. Dan yang ketiga, memahami karakteristik serta keuntungan dan kerugian dari jenis topologi jaringan. Nah, untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian dari topologi jaringan. Yang kedua, jenis-jenis topologi jaringan. Dan karakteristik keuntungan dan kerugian dari topologi jaringan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan merupakan suatu cara untuk menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Nah, pada contoh gambar di sini merupakan contoh dari topologi jaringan. Di sini terdapat beberapa perangkat yang terdiri dari PC dan switch yang saling terhubung. Maka, contoh dari gambar tersebut merupakan contoh dari suatu topologi jaringan. Kemudian jenis-jenis dari topologi jaringan. Topologi jaringan dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada topologi bus, kemudian ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi mesh, ada topologi extend star, dan ada topologi hierarchikal. Nah, untuk jenis topologi yang pertama yaitu ada topologi bus. Nah, apa sih topologi bus itu? Topologi bus merupakan suatu cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data atau sebagai center. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi jaringan bus. Nah, untuk karakteristik dari topologi jaringan bus yang pertama ada node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, topologi jaringan bus di sini sangat sederhana dalam instalasinya dan sangat ekonomis dalam biayanya. Kemudian, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel dan tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Dan problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kemudian, untuk keuntungan dan kerugian pada topologi jaringan bus, yang pertama, keuntungan dari topologi jaringan bus itu ada topologi merupakan topologi yang sangat sederhana. Kemudian kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer atau perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan perkabelan yang lain dan cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi jaringan bus ini. Kemudian untuk kerugiannya sendiri yaitu traffic atau lalu lintasnya yang padat akan sangat memperlambat bus. Kemudian setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Kemudian kerugian selanjutnya sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi jaringan bus ini dan lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Untuk jenis topologi yang selanjutnya yaitu topologi star. Nah, apa sih topologi star itu? Topologi star merupakan cara
untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star dengan satu pusat server yang berada di tengah. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi jaringan star. Dapat kita lihat bahwa bentuk dari topologi jaringan star ini yaitu menyerupai bintang seperti namanya, yaitu star. Untuk karakteristik topologi jaringan star, yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konstruktor atau hub. Yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konstruktor atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Yang ketiga, topologi jaringan star di sini sangat mudah untuk dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card-nya rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Dan untuk tipe kabel yang digunakan biasanya yaitu berjenis UTP. Untuk keuntungan dari topologi jaringan star, yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambahkan komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kemudian untuk kerugian dari topologi jaringan star, yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point yang lebih banyak membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan lain. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Untuk jenis topologi jaringan yang selanjutnya yaitu ada topologi ring. Nah, apa sih topologi ring itu? Topologi jaringan ring merupakan topologi yang menyerupai cincin atau ring yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain di mana sinyal akan bergerak secara searah dari satu perangkat ke perangkat lainnya sampai akhirnya berhenti di perangkat tujuan. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi jaringan ring di mana bentuknya berbentuk lingkaran seperti cincin. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, topologi jaringan ring di sini merupakan sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Kemudian, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision-nya dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi jaringan bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kemudian untuk tipe kabel yang digunakan biasanya bertipe UTP atau patch kabel. Kemudian untuk keuntungan topologi jaringan ring yaitu yang pertama, data mengalir dari satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, untuk menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Dan yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Nah, untuk jenis topologi yang selanjutnya ada topologi mesh. Apa sih topologi jaringan mesh itu? Nah, topologi mesh itu seringkali disebut sebagai topologi jala. Nah, topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk
koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi jaringan mesh. Di sini dapat kita lihat bahwa bentuknya itu menyerupai seperti jala. Nah, untuk karakteristiknya itu yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara perangkat-perangkat yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Untuk selanjutnya, mengenai keuntungan dari topologi mesh. Yang pertama, dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Yang selanjutnya, kerugian dari topologi mesh. Nah, untuk kerugiannya itu sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung itu semakin meningkat jumlahnya dan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Untuk jenis topologi jaringan yang selanjutnya yaitu topologi jaringan extend star. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu topologi jaringan extend star merupakan topologi yang sama dengan topologi star, tetapi dalam extend star ini memiliki satu atau lebih repeater dalam satu node pusat dan jangkauannya lebih panjang daripada topologi jaringan star. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi jaringan extend star. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Untuk traffic data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Kemudian yang kedua, digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Untuk jenis topologi yang selanjutnya ada topologi hierarkikal. Nah, untuk pengertian dari topologi hierarkikal yaitu topologi hierarkikal merupakan topologi yang sering kita ketahui dengan sebutan topologi tree. Nah, kenapa kita sebut dengan topologi tree? Karena mempunyai susunan jaringan seperti pohon yang bercabang. Pada topologi ini, setiap node memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas, sedangkan yang memiliki tingkat rendah itu berada di bawah. Nah, di sini merupakan contoh dari topologi jaringan hierarkikal atau topologi tree. Di sini topologinya itu bercabang dari atas ke bawah. Untuk kelebihan dari topologi hierarkikal, yang pertama, topologi ini mudah dimanajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Kemudian dapat menjangkau jarak yang jauh dengan adanya sifat repeater yang dimiliki oleh hub. Kemudian untuk kerugian dari topologi hierarkikal, yang pertama, jika ada node yang rusak, maka node yang berada di bawahnya akan susah untuk mengirim node yang jauh atau tetangganya. Yang kedua, harus memikirkan secara matang dalam mendesainnya karena kabel yang dibutuhkan banyak untuk membuat topologi ini, dan pada topologi jaringan ini sering terjadi adanya collision. Nah, mungkin itu saja dan sekarang kita masuk ke ringkasan materinya. Nah, untuk topologi jaringan tadi, apa sih topologi jaringan tadi? Nah, topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan dari komunikasi. Dan selain itu juga terdapat jenis-jenis dari topologi jaringan. Tadi kita membedakan jenis topologi jaringan itu menjadi 6. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, yang ketiga ada topologi ring, yang keempat ada topologi mesh, yang kelima ada topologi extend star, yang keenam ada topologi hierarkikal atau biasa kita sebut dengan topologi tree. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.